A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah griya Taman Asri ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih sakmangke faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang ngerusak alias mbatalake ing wudu. Dadi wudu niku iso habis masa berlakunya, selesai, sudah tidak lagi dalam status suci ketika seseorang itu mengalami salah satu dari 4 perkara niki. Dan yang batal, yang hadas ketika wudunya sudah batal, yang hadas itu adalah sekujur tubuh. Sehingga sebenarnya yang membatalkan wudu maupun yang membatalkan mandi, singgarai wajib wudu, singgarai wajib mandi, niku sebenarnya hadasnya itu sama. Dalam artian ya tubuh kita itu yang hadas. Dikatakan hadas kecil atau hadas besar itu karena melihat atau meninjau cara mensucikannya. Nek hadase ngonten sami, ya tubuh kita itu yang hadas. Cuma karena wudu itu yang membatalkan 4 niki mangke jenengan tingali. Yang membatalkan wudu itu sering terjadi, maka cara mensucikannya itu dibuat ringan. Karena kalau sering terjadi niku berarti berat. Sering niku berarti berat. Maka cara mensucikannya dibuat ringan, yaitu wudu. Wudu niku ringan karena cuma perwakilan wajah, perwakilan tangan, perwakilan kepala, ya. Terus perwakilan kaki. Sementara yang menyebabkan hadas besar, junub, niku perkara-perkara yang jarang terjadi dalam sehari semalam niku. Seperti hubungan suami istri, paling sedina ping pinten. Beda karo ngentut. Nek ngentut kan bisa ndak terbatas, ya. Niku nek setiap ngentut dikongkon mandi berat. Tapi kalau junub disuruh mandi, nah niku ringan karena terjadinya itu jarang. Kalau terjadinya itu jarang berarti ringan, maka cara mensucikannya dibuat berat, yaitu mandi. Mandi itu berat dibandingkan wudu. Syariat itu selalu begitu. Al-amru idza daqat tasa'a wa idza tasa'a daqa. Niku menjadi kaidah. Sesuatu itu kalau sempit, agama itu datang untuk melonggarkan supaya manusia itu tidak kesulitan. Tapi kalau sesuatu itu terlalu longgar, terlalu bebas, maka agama itu membatasi supaya manusia itu ada aturannya, tidak semau-maunya. Nah niku ngonten, syariat niku memberikan keseimbangan. Pun niki yang merusak, yang membatalkan wudu ada 4 niki nggih sering terjadi. Al awalu utawi kang awal iku al khariju perkara kang metu yang keluar min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan loro.
Dalan loro niku maksude min kubulen, bayane dalan ngarep ngene pipis, au duburen utawa dalan buri, keluar kentut atau selainnya. Rihin padha uga rupa angin, au ghairihi utawa liyane angin. Baik yang keluar itu hanya gas atau bahkan keluar materi, enten kotoran yang keluar. Baik niku yang sifatnya umum nggih kados pipis atau kotoran ngonten niku lumrah, atau yang keluar niku termasuk jarang. Misalnya naudzubillah pipisnya metu gede, metu nanah, itu juga membatalkan wudu karena keluar dari salah satu dari dua jalan. Sebab keluar nanah, keluar darah niku tidak membatalkan wudu kalau tidak keluar dari salah satu dua jalan tadi itu. Jadi wong udunen nggih, atau luka keluar darah, keluar nanah niku nggih najis, tapi cukup disucikan najisnya, wudunya tidak batal nggih. Tapi nek keluarnya itu dari salah satu dari dua jalan, yo najis, yo batal wudu. Jadi ada dua kan, ada najis, ada hadas. Nggih. Ada istilah najis niku kotoran yang nampak. Walaupun nanti ada najis yang tidak nampak, namanya hukmiyah. Tapi pada dasarnya najis itu nampak, ada baunya, ada warnanya, ada rasanya. Najis. Tapi kalau hadas itu tidak nampak. Dua-duanya sama-sama kotoran yang tidak boleh dibawa ke dalam sholat, harus disucikan. Kalau hadas itu kotoran yang tidak nampak. Ibu-ibu niku nek wis macak cantik berangkat ten nggone resepsi, ngenten kan wis mulai rame orang-orang pernikahan niku. Niku selama perjalanan niku misalnya ngentut ping 7 lak nggih mboten ketara. Tidak pengaruh dengan make upnya, mboten kok terus alise dadi bengkong kan nggih mboten. Karena hadas itu memang tidak nampak. Wonge nggih tetep ngonten niku. Ngentut gak ngentut nggih ndak ada bedanya. Beda dengan najis. Kalau najis itu loh, kok mambu pesing, berarti najis iki. Nah niku. Loh, lah iku kotoran apa iku? Berarti iku najis. Ya, najis itu nampak. Kalau hadas itu tidak nampak. Kalau najis itu dibasuh, kalau hadas niku nek mboten wudu ya mandi atau penggantinya tayamum. Sampun. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua jalan, depan maupun belakang, baik berupa angin atau selain angin, baik yang lumrah atau yang tidak lumrah, bahkan baik yang keluarnya itu suci atau najis. Suci niku engko dadine ya mutanajis. Misale keluar kelereng, misale keleleken kelereng atau keleleken uang logam. Nah, ketika buang BAB keluar niku klutik kelerenge metu, niku ya termasuk keluarnya sesuatu dari dua jalan. Wudunya juga batal. Nggih, niku mutlak al-kharij min ahadis sabila ini itu seperti itu. Baik keluarnya niku terpisah, maksudnya lepas, atau keluarnya itu masih menempel. Contohnya ngapunten, wong niki pancen bahasane rada seru-seru ngenten niki nggih, rada nyerempet-nyerempet jor napa elek ngenten niki. Nempel niku contohnya kaya niki lho, cacing kermi. Nah, wong kermien niku kan mboten ucul, sik nglibeten mriku. Tapi niku nek nyoto-nyoto metu nggih, gatel terus didolit. Lah, kok ana kermine berarti batal wudune. Nggih, misale ndulite niku pakai sarung tangan. Nek ndulite mboten gawe sarung tangan kan otomatis batal nanti yang bagian terakhir, ya. Tapi niki nerangno
selama ada yang keluar, apa saja itu yang keluar nanti kecuali mani niku. Selain mani niki semuanya membatalkan wudu. Niku wau, baik yang berupa angin atau benda suci atau najis, kering atau basah, umum atau tidak umum, terpisah atau tidak terpisah. Bahkan nek cara ulama walaupun cacing kermine niku mari metu terus mlebu malih. Wonten niku nggih. Sapa sing ndelok ya kan? Nggih, mari metu terus mlebu malih. Lah waktu metu niku berarti wudune batal. Perkara mlebu malih utawa mboten mlebu niku mboten dadi ukuran. Pokok ana sing metu berarti batal. Nggih. Illal maniya kejaba mani. Nek mani niki mboten batal, tapi justru mewajibkan perkara yang lebih besar daripada wudu, yaitu mandi. Jadi nek mani niku mboten batal wudune, tapi malah wajib mandi. Sebenarnya wudu itu gantinya mandi sebenarnya. Karena tadi niku yang hadas itu sekujur tubuh. Jenengan tingali mawon, orang kentut niku wudune batal. Tapi tempat keluarnya kentut niku mboten diapa-apakno. Yo gak diusap banyu, yo gak digerojok banyu, ndak diusap juga tidak dibasuh, malah yang dibasuh wajah. Wajah gak melok-melok lho nggih. Wajah ndak berbuat apa-apa. Tangan nggih gak lapo-lapo, malah dibasuh. Kepala juga ndak ikut-ikut dibasuh. Kaki gak melok-melok dibasuh. Karena sebenarnya itu tadi, ketika hadas itu sekujur tubuh, bukan hanya 4 anggota tubuh itu, wajah, tangan, kepala, kaki, mboten itu saja yang hadas, tapi sekujur tubuh. 4 anggota tubuh itu cuma perwakilan karena niki berat. Yang membatalkan wudhu itu sering terjadi dalam sehari semalam. Kalau diwajibkan mandi, kasihan, memberatkan. Padahal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ndak seneng memberat-beratkan niku, ndak seneng Gusti Allah niku seneng sing gampang. Mboten seneng sing angel-angel. Beda dengan mandi. Nek mandi itu karena jarang terjadi maka diwajibkan mandi. Contohnya mani niku. Sehingga mani niku tidak wajib wudu, malah wajib mandi. Kenapa? Sebab enten qaidah ma aujabal amroini bi khususihi la yujibu adwanahuma bi umumihi. Sesuatu yang mewajibkan dengan kekhususannya, ada 2 perkara, yang satu umum, yang satu khusus. Yang umum niku setiap sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Secara umum mani kan sebenarnya masuk ten mriku, ya. Secara umum tadi dikatakan segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Mani niku termasuk yang keluar. Tapi mani itu secara khusus sudah mewajibkan sesuatu yang paling besar. Mandi dengan wudu niku besar mandi, wudu ringan, kecil. Kalau sudah mewajibkan yang besar secara khusus, karena mani niku khusus, maka tidak perlu mewajibkan secara umum, yaitu wudu. Secara umum mani niku keluar dari salah satu 2 jalan niku. Tapi mani itu sudah mewajibkan mandi secara khusus, sehingga secara umum, yaitu keluarnya sesuatu dari 2 jalan, sajane mani termasuk ten mriki, maka itu tidak lagi mewajibkan. Niku kaidah. Jadi ma aujabal amroini bi khususihi la yujibu adwanahuma bi umumihi. Ma aujaba a'domal amroini, nganten sing bener enten a'doma. Ma aujaba a'domal amroini bi khususihi
la yujibu adwanahuma bi umumihi. Jadi sesuatu yang sudah mewajibkan yang terbesar dari dua perkara itu secara khusus, maka tidak lagi mewajibkan yang lebih kecil secara umum. Nah niku ngoten. Contohnya mangke kathah ten nggone fikih niku. Misalnya ada orang yang dia membunuh. Membunuh niku hukumannya berat, dikisos, dia juga harus dibunuh cara fikih nggih. Dia tidak hanya membunuh, dia juga dipotong tangannya karena dia setelah membunuh lalu misalnya memutilasi ngoten niku. Memotong-motong tubuh korbannya. Terus dia dinyatakan bersalah lalu dia dikisos, dihukum mati. Ya gak perlu setelah dihukum mati terus diencel-encel kisos-kisos niku kan dibalas sesuai perbuatannya. Nek ngetok tangan ya tangannya diketok, nek ngetok kuping ya kupingnya diketok. Lah ini dia sudah mendapat hukuman yang terberat, yaitu dikisos, dibunuh. Maka dia tidak lagi mendapatkan hukuman yang lebih ringan, meskipun itu dia juga layak untuk mendapat hukuman karena dia juga melakukan pemotongan-pemotongan tubuh tadi itu. Nah, ngonten-ngonten niku termasuk contone kaidah ma aujaba a'dhamal amrayni bi khususihi la yujibu adwanahuma bi umumihi. Pun termasuk mani niki. Karena sudah mewajibkan mandi lebih berat khusus, maka tidak lagi mewajibkan yang ringan wudu secara umum. Asani utawi kang kaping pindho iku zawalul aqli ilange akal. Ilange akal binaumin sebab turu. Hilangnya akal niku maksudnya tidak ada lagi kesadaran. Dia sudah tidak lagi bisa membedakan iki warna abang apa ijo apa kuning wong mboten sadar. Nggih. Baik mboten sadar itu karena tidur, wong turu wis mboten iso ditakoni siji tambah siji yo gak iso jawab wong turu. Nek sik iso jawab berarti sik durung turu. Nggih. Siji tambah siji piro? Loro. Oh berarti durung turu. Kalau sudah tidur dia sudah hilang kesadaran. Beda kali ngantuk nggih. Jadi ada tidur, ada ngantuk. Ngantuk, nek ngantuk niku masih belum batal. Jadi cekluk masih mendengar. Dereng batal wudune. Tapi kalau sudah betul-betul blank, hilang, enggak dengar apa-apa, apalagi sampai mimpi. Nek mimpi niku jelas turu. Orang kalau sampai teringat, loh iku mangimpi, berarti sudah tertidur. Kalau sudah masuk alam mimpi itu sudah pasti tertidur, meskipun hanya sejenak tidurnya itu, meskipun hanya sebentar niku iso ngiping ya. Au ghairihi utawa kelawan sebab liyane turu, misalnya pingsan atau ada penyakit ayan, epilepsi ngoten niku, atau gila, hilang akal. Ketika sadar, ketika siuman, ketika bangun dari kesadarannya itu, dari hilang akalnya itu, kalau dia mau sholat berarti dia wajib wudu, karena wudunya yang tadi sebelum hilang kesadaran tadi sudah batal. Illa nauma qaidin, illa nauma qaidin, kejaba turune wong kang lungguh. Lungguh kados jenengan ngoten niku. Mumakkinin kang netepake, menancapkan, nemplekno, maka adahu ing pelungguane, bokonge kasarane, minal ardi saking bumi. Jadi bokonge niku nemplek pelek ngenten iki nang bumi. Niki tidurnya orang yang sedang menunggu sholat, atau tidurnya orang yang mendengarkan khutbah. Jenengan wau ngrungokno khutbah keturun apa mboten? Ya. Niku kan obat tidur paling ampuh niku nggih. Ngrungokno khutbah niku wis nggarai ngantuk. Napa malih khotibe suwe ngoten wis kudu nang turu mawon. Ditinggal turu tangi sik durung mari-mari khutbah. Tidurnya orang yang duduk seperti itu, duduk menunggu qomat
nggih, utawa longgo wiritan. Nggih sila ngoten niku, bokonge pelek, duduk menunggu khotib mendengarkan khutbah niku longgone wong ibadah. Longgone wong ibadah niku nggih bokonge nempel niku. Sehingga dia ini dimakfu. Meskipun ketika itu kesadarannya hilang. Niki pengecualian. Karena itu duduknya orang yang beribadah. Enak niki, jawaban niki enak. Sebab mangke nek jawabane lho ngene lho, soale wong turu iku dia ndak bisa kontrol adanya angin kentut niku lho nggih. Wong turu niku gak iso kontrol kentute. Karena akalnya sudah hilang, jadi gak sadar ngentut niku gak sadar. Sehingga dianggap ngentut. Akhirnya wong turu iku batal. Kecuali nek longgo niki alasan pertama, tapi alasan niki mudah dibantahkan. Ujung-ujungnya ya wis pokok ngono iku. Wis gak usah ditakokno pokok ngono iku. Atau ujung-ujungnya iku tauqifi. Wis gak iso ditakokno ngoten. Jadi alasan ini yang pertama. Nek sing kula sampekno wau alasan yang kedua. Saya gunakan alasan karena tidur yang seperti itu adalah tidurnya orang yang beribadah. Tidurnya orang yang beribadah niku dimakfu. Seandainya dia tertidur tidak membatalkan wudhu. Niki dipraktekkan sahabat. Di sahabat niku turu begitu komat langsung sholat, tapi tidurnya seperti itu, mboten tidur sembarangan, mboten. Lah kalau alasan yang pertama tadi ngenten, karena orang tidur itu dia ndak bisa kontrol ketika matanya tertutup, bagian bawah niku keluar utawa mboten keluar ndak bisa kontrol. Karena ndak bisa kontrol dianggap keluar. Siapa yang memastikan dia nggak kentut? Ndak ada. Nah, makanya dianggap batal. Kecuali kalau duduknya seperti tadi niku mumakkinin maq'adahu minal ardi. Orang yang duduk seperti itu niki yang pertama nggih. Itu dia ndak bisa kentut. Jenengan coba ngonten niku nek lenggah ngonten niku terus kepingin kentut. Lah mesti diangkat titik ngenten. Nggih. Soalnya ketahan. Tertekan niki udarae jange metu ketutup. Mboten saged. Dadi kudu diangkat ngene set baru iso keluar angin. Niku alasannya ngonten. Tapi itu kalau dikejar, mboten saged jawab alasan seperti itu. Saiki misale sampean turune meluma utawa mengkurep, kan niku cara normal batal wudune. Tapi lubange niku disemen. Lubange niku dilakban. Dipastikan tidak akan ada angin yang keluar, batal napa mboten wudune? Tetap diarani batal. Nggih. Karena yang tidak batal itu yang duduk dengan menetapkan bokong di lantai. Redaksine niku ngonten. Sehingga kalau dikatakan polahe nek longgo model ngono iku angine gak metu, berarti nek misale dipastikan angin gak keluar, mbok iku dilakban, mbok iku disemen, apa tetep gak batal wudu? Ya batal wudu. Nah, berarti bukan karena itu. Bukan karena duduk terus anginnya ndak bisa keluar, karena kalau alasannya anginnya ndak bisa keluar, nek disemen dilakban itu anginnya gak iso metu, utawa lubangnya ditutup permen karet misalnya, jelas gak iso metu, apa gak batal wudu seandainya dibuat tidur? Ya tetap batal wudu kalau tidurnya ndak sambil duduk. Tapi kalau tidurnya itu sambil duduk, niku tidak membatalkan wudhu, bahkan meskipun seandainya tetap si onok ngawose. Karena tadi itu duduk yang seperti itu adalah duduknya orang yang sedang beribadah, wiritan, ngenteni qomat salat, ngenteni khutbah selesai, ngerungokno pengajian, nggih kadang yo keturun nggih wis. Nah niku yang kedua, hilangnya akal sebab tidur atau selainnya, kecuali tidur yang bokong atau pantatnya itu diletakkan di lantai pun. Asalisu utawi kang kaping telu. Jadi nek longgone niku mboten nduk lantai,
Misalnya nduk kursi. Niku mboten. Tetep batal wudune. Dadi kudu nduk lantai. Sebab niki lantai niki nggone ibadah. Nek kursi niku ya nggone istirahat, panjenengan istirahat nduk kursi. Jadi dia tidak sedang niat istirahat dengan tidur. Gampangane tidur niki mboten disengaja. Bukan menjadi tujuan. Tapi tertidur secara tidak sengaja. Buktine sambil duduk niku wau. Pun yang ketiga iltiqa ubasyarotai rajulin wamraatin. Ketemune kulit lorone wong lanang lan wong wadon. Laki-laki perempuan sentuhan kulit. Ada catatannya di samping lawan jenis, sebab nek lawan jenis niku madinnatus syahwah, patut diduga kuat terjadi syahwat. Lah dalam pandangan mazhab Syafi'i patut diduga kuat itu sudah dihukumi, yaitu berarti syahwat. Tapi kalau patut diduga kuat tidak syahwat, secara normal nih, laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan niku kan normalnya mboten syahwat. Dene ana sing syahwat pancen gak normal. Nek mboten normal niku tidak dijadikan acuan hukum. Sesuatu yang tidak normal itu tidak bisa dijadikan acuan hukum karena ndak biasa, ndak lumrah. Sing lumrah, sing biasa niku bisa dijadikan acuan hukum. Cara kaidah niku al-adah muhakkamah. Secara adat laki-laki dan perempuan kebiasaannya yo mesti syahwat. Normale. Apalagi niki kabiro ini padha wis gedhe karone. Laki-lakinya sudah dewasa, perempuannya sudah dewasa. Gampangane wis padha baleke. Bahkan nek cara fikih istilah kabiro ini itu lebih umum. Kadang-kadang dorong balik tapi larene niku wis ketok gede. Padahal belum balik. Wong Jawa ngarani napa? Bongsor. Ya. Niku juga sudah bisa mendatangkan syahwat. Istilahnya nek nduk fikih niku murahik. Anak yang usianya itu hampir balik tapi tubuhnya itu sudah bongsor. Wis ketok gede. Lho arek iki umure sik 8 tahun tapi wis gede dukur koyok ngene iki. Nah, ngonten niku dianggap sudah besar sehingga sentuhan kulit dengan anak perempuan yang seperti itu, misalnya kita laki-laki, oh niku madinatus syahwah. Secara normal ya iku iso nekakno syahwat, batal wudune. Beda kalau salah satu itu anak kecil atau malah dua-duanya kecil nggih mboten mlebu tatrapan hukum. Kan hukum niku mulaine nek wis balik. Yang satu balik, yang satu bayi. Bayi umur 3 wulan ya normale mboten syahwat, mosok karo bayi 3 wulan syahwat. Bayi setahun syahwat ya mboten normal. Makanya ada aturan, ada qaid istilahnya kabiro ini. Dua-duanya itu sama-sama dewasa, besar. Ajnabiyah ini tur wong liya karone, bukan adik kakak, bukan mahram gampangane ajnabiyah ini niku. Bukan ayah dan anak, bukan ibu dan anak. Ya, bukan keponakan dan paman atau bibi. Sebab niku bukan orang lain. Mulai dihitung wong liya niku sepupu. Nah niki hati-hati, kadang dalam tradisi kita niku sepupu niku masih dianggap dekat, padahal sepupu itu sudah bukan mahram. Artinya sudah boleh dinikahi. Anake dulur kali dulur niki lho nggih. Nek wong Jawa ngarani napa misanan nggih. Anake dulur karo dulur niki. Ini sudah bisa menikah. Cara menikah ngonten halal, sah. Karena sudah bukan mahram. Kanjeng Nabi dengan Zainab binti Jahas niku sepupu. Zainab binti Jahas itu ibunya adalah saudaranya Abdullah.
Umamah, ibuke Zainab niku jenenge Umamah. Umamah niku dulure Abdullah, ayahnya Rasul. Tapi Kanjeng Nabi diperintah untuk menikahi Zainab. Falamma qada Zaidum minha watara zawwajnakaha. Ketika Zaid bin Harisah sudah menyelesaikan pernikahannya dengan Zainab binti Jahsh, kami nikahkan kamu dengan Zainab, supaya tidak ada lagi hukum di masyarakat bahwa anak angkat itu sama dengan anak kandung. Menikahi mantan istrinya anak angkat itu beda dengan menikahi mantan istrinya anak kandung. Nek menikahi mantan istrinya anak kandung berarti menantu dari anak kandung niku selamanya haram. Selamanya niku mahram, ndak boleh dinikahi. Walaupun anaknya itu sudah mati, anaknya sudah bercerai dengan menantunya tadi, ndak boleh orang tua itu lalu menikahi mantan menantu, ndak boleh. Selamanya niku haram. Beda dengan anak angkat. Lah Kanjeng Nabi niku statusnya menikah dengan Zainab itu banyak yang didobrak dalam syariat itu. Nabrak tradisi-tradisi jahiliyah ketika itu. Yaitu satu menganggap anak angkat itu sama dengan anak kandung. Bahkan nasabe dipadakno. Niku dibantah. Karena Kanjeng Nabi menikahi Zainab. Zainab itu istrinya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah niku anak angkatnya Kanjeng Nabi. Zaid bin Harisah niku kan dulu budaknya Khadijah. Ketika Khadijah menikah dengan Kanjeng Nabi, Zaid bin Harisah niku dihadiahkan kepada Nabi. Kanjeng Nabi mboten boto budak. Akhirnya Zaid bin Harisah dimerdekakan. Setelah dimerdekakan niki Zaid bin Harisah niku nek nduk Quran disifati alladzi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi. Orang yang paling banyak mendapatkan nikmat dari Allah dan mendapatkan banyak nikmat dari engkau Muhammad. Mulane jenenge disebut. Jadi di Al-Qur'an nama sahabat satu-satunya yang disebut niku Zaid bin Harisah. Namanya orang kafir zaman Kanjeng Nabi yang disebut niku Abu Lahab wingi nika. Cuma dua niku tok sing disebut zaman Kanjeng Nabi niku. Abu Bakar mawon gak disebut. Karena kenikmatan Allah yang diberikan kepada Zaid itu luar biasa. Bayangkan dia itu budak, lalu dihadiahkan kepada Rasul. Budak dikekno Kanjeng Nabi niku sakjane wis istimewa walaupun statusnya tetap budak. Tapi oleh Kanjeng Nabi dimerdekakan. Tidak hanya dimerdekakan, diambil anak angkat. Tidak hanya diambil anak angkat, dinikahkan dengan sepupune Kanjeng Nabi, bangsawan Quraisy, Zainab binti Jahsh. Wah, istimewa niku. Tapi ndak kuat. Nabrak tradisi seperti itu ndak kuat. Zainab ndak kuat, Zaid bin Harisah juga ndak kuat. Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu ayyakuna lahumul khiyarah. Kalau Allah sudah memutuskan orang mukmin itu ndak boleh ada pilihan lain. Ketika itu Allah memutuskan Zaid bin Harisah kali Zainab niku menikah. Padahal dua-duanya tidak menghendaki karena jomplang. Sijine bangsawan, sijine mantan budak. Sijine putih, sijine kulit hitam. Sijine soge, sijine wong gak duwe. Wis mboten cocok blas. Tapi Islam kan tidak memandang itu. Islam kan mengkampanyekan inna akramakum indallahi atqakum. Mulane Kanjeng Nabi niku paling banyak dobrak urusan sing koyok ngoten niku. Sehingga yang diangkat derajatnya tinggi-tinggi oleh Kanjeng Nabi niku nggih orang-orang yang terhina dalam status sosial di masyarakat jahiliyah niku. Nah niku koyok ngoten. Jadi kula baleni sepupu itu sudah bukan mahram. Contohnya Kanjeng Nabi kalau Zainab tadi niku. Sehingga sudah membatalkan wudu. Jadi nek halal dinikahi berarti wudune niku batal. Nggih. Tapi nek haram dinikahi kok haram berarti
wudunya itu tidak batal. Kecuali nggih, haram dinikahi itu sifatnya tidak langgeng. Contohnya saudara perempuannya istri. Saudara perempuannya istri itu selama kita masih menikah dengan istri kita tidak boleh menikahi juga adiknya. Berarti ngelompokno dua saudara dalam satu pernikahan tidak boleh. Kecuali kalau istri kita itu meninggal atau tidak lagi menjadi istri, misalnya bercerai, lalu ganti nikahi adike. Sing lumrahe meninggal, nek cerai ya kenemenen. Wong bojone sik urip kok nikahi adike. Nah niku menikahi adiknya niku sudah tidak haram lagi karena istrinya sudah meninggal. Contohnya Utsman bin Affan menikah dengan Sayyidah Ruqayyah, Ruqayyah wafat, Utsman menikahi adiknya Ummi Kulsum. Lah, yang seperti ini dengan adik ipar koyok ngenten iki niku wudune tetap batal walaupun tidak boleh dinikahi karena masih ada istri. Haram karena masih ada istri. Tapi karena haramnya itu tidak selamanya, haramnya itu karena masih ada istri. Termasuk bibik karo keponakane niku nggih gak oleh. Wis rabi karo bibike, ponakane dinikahi pisan, bojone loro ponakan kali bibike, haram. Tapi kalau bibinya meninggal terus ganti menikahi keponakan atau sebaliknya, meninggal dulu baru menikahi bibinya, niku boleh. Lah yang seperti ini niku sentuhan kulit masih membatalkan wudu walaupun mahram karena masih dinikahi istrinya atau bibinya tadi itu. Saged dipahami nggih? Nggih, sampun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.